Mawar Syaron merupakan salah satu yang sepertinya wajib hadir gitu ya. Karena saya punya anak-anak di sini juga, punya anak-anak karena usia saya juga udah lumayan ya. Sudah mendekati 70 sekarang. Ya. Dan perjalanan cukup lumayan capeknya karena selama 3 bulan lebih ini aktivitasnya luar biasa padatnya. Ini sebelum ke Semarang, saya pagi-pagi jam 5 bangun hari Kamis, jam 6 sudah di jalan, jam 8 sudah ada di Cirebon dari Lembang, Bandung. Kemudian menjemput teman-teman yang dari Jakarta, dari yayasan. Kemudian kita langsung melakukan kunjungan ke 3 sekolah yang berbeda-beda. Sampai malamnya saya ada rapat lagi bertemu dengan guru-guru di Cirebon dan juga beberapa dosen dari Universitas Gunung Jati. Sampai akhirnya jam 9 malam, dari jam 5 pagi bangun, jam 9 malam baru balik ke hotel, ke kamar, mandi dan siap-siap tidur. Jumat pagi-pagi sudah harus bangun lagi, seminar lagi. Tidur terus sampai akhirnya ya saya sudah terlalu lelah, jam 10 malam saya tidur, tidak sempat menunggu Gandhi yang tiba jam 11 lewat malam. Saya serahkan ke supir saya untuk jemput dan ya istirahat. Sabtu paginya kita sudah jalan ya. Jam berapa Sabtu pagi? Jam 6 pagi. Saya bilang kita cuma makan buah sedikit langsung jalan. Dan ke Semarang karena ada janji untuk ada pertemuan makan siang kemarin. Habis makan siang saya ke hotel, nah di hotel menaik lagi nih. Karena saya 4 kali turun naik. Dikasih kunci naik ke atas, katanya kamarnya 18, 16, tetapi waktu di tap saya cuma bisa ke kamar ke lantai 8. Saya bilang apa salah tulisnya 8, 16. Nggak taunya saya coba buka kamar 8, 16 gak bisa. Jadi turun lagi, ganti kunci. Ganti kunci ke kamar 18, 16. Ternyata ranjangnya cuma 1. Ya, cuma 1 ranjang buat kita berdua. Saya bilang, saya minta 2 ranjang. Turun lagi ke bawah ketiga kali. Minta dikasih kunci baru, naik lagi ke atas. Ternyata belum selesai kamarnya. Turun lagi ke bawah, nunggu lagi. Jadi 4 kali baru akhirnya masuk ke kamar, istirahat sebentar, langsung harus ke sini. Istirahatnya berapa lama? Gak sampai setengah jam ya. Terus tadi malam Gandhi bilang, Dr. Gandhi ini adalah direktur LPPM atau lembaga penelitian di kampus kita. Dia direkturnya, dia bilang, waduh capek sekali ya. Capek sekali ya untuk melakukan pekerjaan pelayanan seperti ini. Saya bilang besok pagi-pagi kita udah harus bangun. Saya bilang jam 6 kita bangun ya, mandi, siap-siap, breakfast, ngobrol-ngobrol sebentar, harus ke sini. Dia udah bilang, waduh capek sekali. Rupanya saya harus mulai, Ganti? Harus mulai olahraga katanya. Supaya bisa keep up apa sih? Menyeimbangi kakek-kakek yang satu ini. Dia yang masih muda, saya yang sudah hampir 70, dia bilang supaya bisa mengimbangi saya. Nah saya coba bilang gini, ketika kita bicara mau melayani Tuhan, syarat utamanya ya memang otomatis rohani. Kita mempersiapkan diri secara rohani. Tetapi kita mesti ingat juga, jasmani kita sangat penting sekali untuk sehat. Kalau kita nggak sehat secara jasmani, mau rohani setinggi apapun juga, kita nggak bisa melayani Tuhan. Betul ya? Sehingga kita perlu betul-betul sehat. Kita perlu menjaga diri kita untuk tetap sehat dan kuat. Salah satunya ya, makannya harus dipikirkan. Bukan dipikirkan saja, direncanakan. Olahraganya harus dikerjakan. Banyak hal yang kita harus perhatikan supaya jasmani kita ini kuat, baik. Sehingga kita bisa melayani Tuhan. Menarik sekali karena Rasul Paulus ketika bicara mengenai gereja, yang dibicarakan adalah
tubuh jasmani. Sebagai contoh betapa pentingnya tubuh yang sehat, gereja pun diumpamakan sebagai tubuh, dan tubuh itu harus sehat untuk bisa berguna bagi kerajaan Tuhan. Nah, tetapi ada 3 hal yang dia ketekankan mengenai gambaran yang diberikan mengenai gereja. Kalau kita buka di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 19, dia kasih gambaran yang pertama, yaitu dikatakan gini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Penekanan dia adalah kalau kita adalah keluarga. Sebagai gereja kita adalah satu keluarga. Satu keluarga artinya apa? Saling bersaudara nih. Ya, Iman kebetulan panggil saya dengan sebutan Papa. Ya, kamu panggil saya Dedi. It's okay, tapi sama aja ya. Tapi saya mau tunjukkan bahwa kesan bahwa kita adalah dalam satu keluarga, itu yang menjadi gambaran yang diberikan untuk satu gereja. Ya, sayang sekali ternyata banyak keluarga yang pecah belah ya. Tapi tujuannya Paulus tidak mengatakan keluarga harus pecah belah, harus bersatu. Ya, kita adalah kawan sewarga dan dari orang-orang kudus. Kita semua ini orang-orang kudus. Anggota-anggota keluarga Allah. Kemudian ayat 20 dia bilang apa? Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Kristus sebagai batu penjuru. Nah, batu penjuru mengarah kepada perumpamaan yang lain mengenai gereja. Yaitu dia bicara mengenai bangunan. Bangunan dalam ayat 21 ditekankan bahwa di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Nah, bangunan itu kalau nggak rapi tersusun, ambruk nggak ya? Kita baru-baru saja ada badai, kalau di Asia dikenal sebagai typhoon. Di Amerika itu hurricane, yang kecepatan anginnya yang melanda Florida itu 300 km per jam. 300 km per jam. Nah, ada rumah yang hancur, banyak. Tapi ada juga rumah yang enggak sama sekali terganggu. Kok bisa gitu? Nah, begitu kita lihat gambarnya di TV itu, ternyata rumahnya dibangun dengan batu yang kokoh, dengan bangunan yang kokoh, sebelahnya semua dibangun dari kayu. Begitu ditiup angin roboh semua. Yang dibangun dengan batu, dengan 2 lantai, 3 lantai, nggak apa-apa tuh. Tidak rusak sama sekali. Kelihatan masih utuh, masih bagus. Tetapi sebelah kiri kanannya habis. Sudah rubuh. Sehingga dikatakan betapa pentingnya bahwa rumah itu harus dibangun dengan rapi. Menjadi, nah ini yang dibilang rumah itu, yang bangunan itu langsung dikatakan oleh Paulus adalah bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan. Paulus juga mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Secara pribadi, setiap kita, tubuh kita ini adalah bait Allah. Nah, kalau bersama-sama menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan akan berdiri kokoh kalau tersusun rapi. Tapi ada syaratnya, harus tersusun rapi. Kalau tidak tersusun rapi, artinya, nah lihat tuh di perang yang di Israel, di Lebanon ya, itu batunya banyak. Tapi sesudah dibom, adanya apa? Tumpukan batu yang gak ada gunanya, yang harus dibuang. Sehingga ada syarat utama yang ditekankan untuk jadi gereja. Untuk jadi gereja yang merupakan bait Allah, kita harus tersusun rapi. Ayat 22 berkata, di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi kamu, ini bisa dikatakan
diganti dengan kata kalian. Kalian semua dibangun untuk menjadi tempatnya Tuhan. Sehingga saya katakan kalau kita semua berkumpul bersama-sama sebagai satu bangunan bait Allah, Tuhan ada enggak? Ya pasti ada. Kalau ada Tuhan, apa ciri khas utama keberadaan Tuhan? Kesatuan. Kesatuan itu menjadi bagian utama dari bait Allah. Kalau tidak ada kesatuan dan tersusun rapi, maka bukan bait Allah. Itu yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus. Kemudian baru dia masuk bicara mengenai karunia roh yang lebih besar di dalam Efesus pasal yang keempat. Nah di sini dia mulai memakai bahasa tubuh Kristus yang kita akan bicarakan bersama-sama. Bicarakan tubuh Kristus. Ayat 11 dia berkata gini, Paulus. Dan ialah, yaitu Yesus Kristus, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Wah ini tokoh-tokoh penting di gereja nih. Wah saya akui iya sih. Betul ya? Tapi Paulus tidak bermaksud bahwa kita semua harus menjadi seperti ini. Tapi dia katakan ada fungsi-fungsi tertentu yang penting di dalam tubuh Kristus yang harus berfungsi untuk menjalankan semuanya. Tetapi kalau kita baca ke bawah lagi, semua ini merupakan bagian dari apa yang ada yang utama, yaitu kepala. Tanpa kepala maka fungsi ini tidak jalan. Saya punya cerita gini. Coba membayangkan ceritanya ada satu tubuh yang berkata, tangan bilang, saya ini paling penting. Ya, karena segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh ini saya yang kerjakan loh. Kemudian kaki bilang, tapi kalau saya nggak mau jalan kamu nggak bisa lakukan. Terus mulut bilang, tapi kalau saya nggak ngomong, saya nggak masukkan, ya nggak makan, kamu juga nggak bisa buat apa-apa. Terus tangan bilang, tapi kalau saya nggak ambil makanan, kamu juga nggak bisa makan. Ya semua saling adu hebat ini. Ya, tiba-tiba satu dari mereka bilang, nah gimana dengan yang di belakang itu? Yang di belakang. Kamu apa sih gunanya? Tempat kotoran aja kok. Ya setiap pagi tempat keluar kotoran ya. Apa sih? Kamu tuh gak ada gunanya, cuma urusan yang kotoran aja. Wah ceritanya nih, yang di belakang tuh yang namanya Anus, kesal juga ya. Wah dihina habis dia nih, karena kerjaannya yang kotor aja. Maka sang Anus berkata, dia mau mogok Dia mogok kerja. Satu hari mogok kerja gimana? Masih aman-aman aja. Semuanya tenang-tenang, biarin. Dia mau mogok, mau biarin aja ya. 2 hari mulai gelisah. 3 hari mulai panik. Karena perut ini udah gak enak banget. Perut yang gak enak, tangannya bisa kerja gak? Ngapain aja gak mau. 4 hari udah mohon-mohon tolonglah kamu kerja lagi. Kenapa? Ini yang kotoran udah banyak banget di dalam nih, gak dikeluarin. Karena sang Anus memutuskan untuk mogok ya Pak ya. Karena kerjaannya jelek ya, dihina kerjaan jelek, dia mogok lah. Nah kalau udah mogok 4-5 hari pengen tahu, yang lain bisa kerja gak? Kadang-kadang kita berpikir ya posisi kita nih, apalagi dikatakan, nah digambarkan oleh Rasul Paulus, rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Wah ini jabatan keren-keren nih, gitu ya. Tapi bagaimana dengan yang bersihin, yang bagian bersih-bersih, itu kerjanya kotor-kotor ya. Nah sama kayak Anusnya mogok seminggu, masih pada bisa jalan gak? Masih mau makan gak? Masih mau ngomong gak? Semuanya mogok. Karena yang kotor itu tidak dibereskan juga. Sehingga saya mau ingatkan bahwa hati-hati sekali ya ketika kita melihat fungsi dari tubuh itu bukan berkata siapa yang lebih penting.
Yang paling penting adalah yang ini. Tapi selebihnya harus saling membangun. Itu sebabnya dikatakan ayat 12. Untuk apa sih semua yang ada di dalam gereja itu bagian dari tubuh Kristus? Dia bilang gini, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, kalau kamu mendapatkan posisi di dalam gereja, tujuannya apa? Memperlengkapi orang-orang kudus, yaitu jemaat. Apapun ketika kamu mendapatkan posisi, ketika kita mendapatkan posisi di dalam gereja, fungsinya adalah bagaimana saya memakai apa yang Tuhan berikan kepercayaan kepada saya untuk memperlengkapi orang lain. Orang lain itu adalah di dalam tubuh Kristus yang adalah orang-orang kudus yang ditempatkan Tuhan menjadi anggota tubuh kita. Sehingga dikatakan memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi secara khusus dikatakan ketika memperlengkapi orang lain supaya dia mengerti apa yang dia harus lakukan. Fungsi tubuh yang lain itu bisa mengerti dia harus melakukan apa. Dengan satu tujuan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Supaya seluruh tubuh ini terbangunkan, menjadi sehat. Setiap bagiannya harus bekerja sama. Harus bekerja sama. Karena dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan. Walaupun dikatakan kesatuan iman. Tapi konsepnya adalah satu tubuh itu menjadi satu, bukan lagi terpisah-pisah. Tangan mau jalan sendiri, kaki mau jalan sendiri, perut mau jalan sendiri. Enggak, semua merupakan kesatuan. Iya, yang pilek hidung, yang susah seluruh badan ya. Betul ya Gandhi ya? Aduh, ya, karena itu konsepnya, dia bilang kita memperlengkapi supaya semua bagian menjadi sehat. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh, menjadi dewasa. Karena pertumbuhan itu menuntut pada kedewasaan. Tidak lagi anak-anak. Kalau anak-anak gak dipelihara ya, anakmu masih kecil ya, gak dipelihara ya segitu terus ya celaka dong. Ya baru-baru ini saya bertemu dengan keluarga yang sedang cukup panik sekali karena anaknya usia 3 tahun tidak bisa bicara sama sekali. Yang satu usianya 6 tahun tidak bisa bicara sama sekali, tidak mau bicara. Orang tuanya panik gak? Panik sekali. Takut-takutnya dia bisu katanya. Saya bilang enggak bisu, cuma belum mau bicara nih. Belum mau bicara saja sudah panik. Karena menandakan sesuatu ya kelainan. Itu sebabnya begitu penting kita saling memperhatikan supaya kita semua bertumbuh bersama-sama. Bertumbuh bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Ya, semua masing-masing menjalankan bagiannya masing-masing supaya kita bersama-sama bertumbuh berkembang menjadi dewasa. Apa pekerjaannya? Ya, tadi ada yang main musik tapi kamu yang nyanyi ya. Ya untung aja suami istri ya, satu main musik, satu yang nyanyi gitu ya. Tapi kita semua dengan tujuan supaya kita bisa melakukan ibadah dengan baik. Dengan baik. Tapi kalau satu melakukan sesuatu yang berkelebihan, satu tidak mau melakukan apa-apa, celaka kita. Kita akan celaka. Ya. Nah terus dia bilang apa? Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai. Sesuai dengan apa? Kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus ini ditandai dengan kita tidak lagi anak-anak. Yang gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Wow, kita ada lagi yang bicara mengenai progresif, ada lagi yang bicara mengenai kemarin di mahasiswa saya yang bicara begitu luar biasanya taro itu bukannya talas, kartu taro gitu ya. Wah ini menolong dia untuk bisa begini begitu. Saya bilang waduh ini pengajaran-pengajaran yang dan dia sampaikan di kelas
kelas Alkitab lagi. Betapa tarot itu menolong dia untuk bisa melihat energi yang ada di dalamnya. Saya bilang, kamu lagi ngomong apa sih? Nah rupanya minggu lalu saya sakit, saya tidak masuk kelas, jadi asisten saya yang masuk. Nah di dalam kelas itulah ada perdebatan, diskusi yang hot sekali mengenai kartu tarot. Saya bilang kenapa dibahas ya? Jadi semalam khusus mereka singgung itu lagi. Tolong jelaskan mengenai tarot bagaimana. Saya bilang ini pengajaran yang ngawur loh. Karena berdasarkan yang kita kenal sebagai New Age. New Age mengatakan bahwa kita adalah dasar utamanya kita adalah Tuhan. Sayangnya kita nggak sadar bahwa kita Tuhan. Saya bilang ya, saya nggak akan pernah mau sadar kalau saya Tuhan. Karena yang pasti saya tahu saya bukan Tuhan. Tapi New Age mengajarkan kamu Tuhan loh. Kamu mesti sadar bahwa kamu Tuhan, baru kuasa itu keluar dari kamu. Saya bilang ngawur. Saya tahu saya punya kuasa dalam roh Tuhan, dalam roh kudus yang memberikan kuasa itu gitu loh. Nah ini angin pengajaran bertebaran loh. Di mana-mana. Kalau kita nggak bersatu, nggak belajar bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus, kita diombang-ambingkan kemana-mana loh. Ya. Sampai ada yang mengatakan, ya pokoknya nggak perlu percaya Tuhan Yesus. Percaya apa saja masuk surga kok. Nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Itu sebabnya saya katakan betapa pentingnya bahwa kita sebagai anggota tubuh Kristus saling membangun khususnya dalam pengenalan akan anak Allah, Yesus Kristus. Supaya kita tidak lagi diombang-ambingkan dengan segala rupa-rupa angin pengajaran, bahkan permainan palsu manusia. Ya, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kalau kita nggak belajar hati-hati firman Tuhan, kita bisa gampang sekali disesatkan dengan segala kebohongan. Itu yang saya mau ingatkan. Tapi ketika kita semua bertumbuh ke arah Kristus yang adalah tubuh, maka kita akan didewasakan. Kita akan mengalami kepenuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya mau masuk kepada, kalau gitu secara praktikanya, secara praktisnya kita harus ngapain? Nah, Paulus bangun konsep apa yang kita lakukan di dalam kitab Roma. Karena dia bilang dalam kitab Roma, ya jelas dikatakan, dalam Roma pasal 12 ayat 5, ya. Caranya bagaimana supaya kita bertumbuh ke arah dia? Kita masing-masing mengerti bahwa kita lah anggota satu terhadap yang lain. Dan anggota yang tidak terpisahkan. Pasal 12 ayat 5 begini. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh. Yang menarik nih. Cuma Paulus yang bicara gereja sebagai tubuh Kristus. Dia bilang satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita banyak tetapi saling terikat, gak bisa dipisahkan satu dengan lainnya sebagai tubuh Kristus. Ya kadang-kadang kalau kita membayangkan kalau diamputasi gimana ya? Tangannya diamputasi, dibuang. Apa yang terjadi di tangan-tangan yang diamputasi dari seluruh bagian lainnya? Mati ya. Otomatis langsung mati. Jadi bagian tubuh kita yang manapun, kalau kita dikeluarkan dari kesatuan tubuh Kristus, maka menjadi mati. Segitu pentingnya bahwa kita menyadari, saya tidak bisa bertumbuh tanpa saudara saya yang lain di dalam tubuh Kristus. Gak bisa sama sekali. Kemudian yang kedua ditekankan apa? Kita harus saling mengasihi. Tapi bukan cuma sekedar mengasihi, sungguh-sungguh mengasihi sebagai saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Sehingga kadang-kadang kita berkata nih, ya saya punya cucu, kan cucu ya. Tetapi dalam konteks kerohanian, cucu saya namanya Elijah, sekarang dia kelas 12. Tetapi dalam konteks kerohanian, he's my brother. Yang lucunya bapaknya adalah anak saya. Tapi kalau kita bicara dalam iman,
anak saya yang bernama Chris itu adalah my brother in Christ. Saudara saya dalam Kristus. Cucu saya, saudara saya dalam Kristus. Karena kita merupakan satu kesatuan sebagai tubuh Kristus. Dalam konteks kejasmani di keluarga, iya mereka tetap anak saya dan cucu saya. Tetapi secara rohani kesatuan itulah. Dan bagaimana kita harus saling mengasihi sebagai saudara-saudara seiman. Yang ketiga katakan apa? Hendaklah kita apa? Kita harus saling mendahului satu sama dengan lainnya untuk menunjukkan rasa hormat dan kasih kita. Karena dalam ayat yang sama, ayat Roma pasal 12, ayat 10 berkata, hendaklah kamu pertama saling mengasihi sebagai saudara. Dan yang kedua, saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, gak ada yang berkata, oh saya kan pemimpin gereja. Kalau saya datang, kamu kasih hormat dulu. Kalau kamu gak menghormati saya gak akan hormati kamu. Saya punya jabatan lebih tinggi. Gak ada dalam keluarga Tuhan siapa yang lebih tinggi jabatannya. Kadang-kadang saya berpikir dalam konsep rumah tangga sendiri, ya suami adalah kepala dari rumah tangga, istri hendaklah tunduk, tapi lupa suami mengasihi istri bahkan rela mati ya. Jadi yang mesti yang lebih dahulu siapa kalau gitu? Suami. Yang jadi kepala malah harus menjadi contoh. Kalau kita sebagai pemimpin di gereja, kita lah yang harus memberikan contoh. Contoh cara menghormati orang lain. Bukan kita bilang karena saya adalah pemimpin rohani di gereja ini, kalian harus menghormati saya. Cara menghormati dari mana taunya? Kalau enggak pemimpin yang menunjukkan, harusnya bagaimana? Bagaimana menghargai, menghormati orang lain. Nah, sehingga Paulus mengatakan bukan saja saling mengasihi, bahkan saling mendahului untuk memberikan hormat. Menghargai orang lain sebagai pemimpin gereja. Yang keempat dia bilang apa? Kembali lagi kepada ayat 13, pasal 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi lagi. Harus saling mengasihi. Dia berulang-ulang dikatakan sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Sehingga kita berkata, seluruh hukum Taurat akhirnya dijabarkan dengan dua hal. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap roh jiwamu. Yang kedua, kasihlah sesamamu manusia. Semua hukum Taurat ada di dua itu. Sehingga Paulus menekankan betapa pentingnya kita untuk belajar mengasihi satu dengan lainnya. Yang berikutnya apa dia bilang? Yang kelima, dalam Roma pasal 15 ayat 5 dikatakan, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan apa? Kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Yang kelima Paulus tekankan kita sebagai anggota tubuh Kristus harus hidup rukun. Sesuai dengan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, gimana caranya hidup rukun? Belajarlah untuk mengatakan yang positif. Kemarin kita sempat bilang ya. Beda antara umpan balik dengan kritik. Kritik semuanya dimulai dengan negatif, karena kita berpikir ada sesuatu yang salah, kita mau memperbaiki. Sedangkan umpan balik berdasarkan adalah bagaimana cara membangun orang lain, melihat apa yang baik yang dia sudah lakukan, apa yang bisa diperbaiki untuk menjadi lebih baik lagi. Itu yang dimaksudkan. Nah, sedangkan kalau kritik adalah berpusat kepada hal yang negatif. Sampai saya katakan gini, tidak perlu dibutuhkan orang yang pintar untuk melihat Dr. Gandhi dengan segala kelemahan dan kejelekannya dalam waktu 5 menit. Orang yang paling bodoh di dunia bisa lakukan itu.
5 menit ketemu Dokter Gandhi, ngobrol dengan dia, langsung bisa sebutkan 5 keburukan, kejelekan dari Dokter Gandhi. Tetapi dibutuhkan orang yang pintar, yang berhikmat untuk bisa menemukan 5 hal yang baik dari yang namanya Dokter Gandhi dalam waktu 5 menit. Sehingga kalau kita melakukan permainan, games, ya coba sebutkan 5 hal yang baik mengenai orang yang di belakang kamu. Lihat dia, Iman langsung lihat belakangnya, siapa dia, langsung mikir apa yang saya mesti bicarakan. Gampang gak menyebutkan 5 hal yang baik? Coba bilang, oke Bapak coba balik ke belakang, lihat siapa di belakang Bapak, sebutkan 5 hal yang buruk. Oh cepat banget. Itu sebabnya saya katakan hati-hati sekali loh. Di dalam keluarga Tuhan kita harus belajar caranya mengatakan hal yang positif. Dan untuk positif itu kita perlu hikmat Tuhan. Mengatakan yang negatif itu cuma perlu kedengkian. Ya, hati yang kotor itu cepat sekali menemukan yang buruk. Ya. Begitu kamu nyanyi aja kurangnya apa langsung bisa disebutin ya. Coba sebutin yang baik-baik apa yang dia lakukan tadi. Wah, mikir lagi ya. Mana yang lebih gampang? Kasih tahu salahnya di mana atau benarnya di mana? Bagusnya di mana? Wah, itu yang kita mesti belajar. Berpikir positif, menyatakan yang positif supaya bisa membangun. Ya, Iman punya 2 anak ya. Yang satu kamu puji terus, yang satu kamu celak terus. Setahun aja pengen tahu. Mau coba gitu gak? Mengerikan ya. Kerusakannya itu akan sulit sekali diperbaiki. Kerusakan dari anak yang dicela setiap hari akan luar biasa. Saya belum pernah bertemu orang yang dipuji jadi rusak. Tapi saya melihat begitu banyak anak-anak yang hidupnya sakit hati dan penuh dengan kepahitan karena selalu dicela oleh orang tuanya. Begitu pula dengan gereja. Kalau kita berfokus kepada apa yang tidak baik, maka kita akan hancur. Lagi pula firman Tuhan jelas mengatakan, kalau kamu tahu saudaramu salah, maka kamu lebih rohani. Otomatis kamu lebih rohani dari saudaramu. Karena kamu bisa lihat yang salahnya kan. Nah kalau kamu lebih rohani, apalagi kamu bisa katakan gembalamu salah, berarti kamu lebih rohani dari gembala begitu kan. Keren loh. Nah maka kamu harus menegur dia dalam kasih. Maksudnya apa? Memikirkan bagaimana caranya supaya dia bisa menjadi lebih baik. Bukan dengan kekasaran, dengan penghinaan, dengan kedengkian, dengan usaha untuk menjatuhkan dia. Tapi bagaimana caranya membangun dia. Nah, itu sebabnya berpikir positif menjadi begitu pentingnya. Begitu pentingnya. Ya, kita hidup rukun satu sama lain sesuai dengan kehendak Tuhan. Gitu ya. Yang keenam dikatakan dalam ayat pasal Roma 15 ayat 7 bagian B-nya ya katakan dengan jelas juga kita harus belajar menerima satu dengan lainnya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Bagaimana kita harus belajar menerima apa adanya saudara kita. Tahu kok dia punya kelemahan, tahu dia punya kekurangan, tapi bagaimana kita bisa menerima dia dengan segala kelebihan dan juga kekurangannya. Kalau kita tahu kekurangan dia berarti kita bisa bantu untuk menutupi kekurangan itu. Saya punya cerita ya, dulu sudah lama sekali ya, tahun berapa jadi? Sekitar 40 tahun yang lalu saya memutuskan untuk tidak mau ke gereja. Karena kecewa banget. Kecewa sekali dengan kondisi di gereja itu sehingga saya dan istri memutuskan kita nggak mau ke gereja lagi lah. Kalau gereja kayak gini ngapain?
Ya selama 4 tahun, dari tahun 82 sampai 86 itu saya nggak mau ke gereja. Kenapa? Kecewa sekali dengan gereja. Setelah masa-masa saya tidak ke gereja itulah, ya, saya mendapatkan panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Saya bilang, aduh Tuhan, ini saya sudah nggak ke gereja-gereja selama hampir 5 tahun. Panggilannya bukan balik ke gereja, panggilannya suruh jadi pendeta. Celaka juga ya. Pada akhirnya saya memutuskan, oke, saya mau belajar dan mau jadi pendeta. Begitu saya mulai belajar, saya ditempatkan, diminta oleh gembala yang membuat saya nggak mau ke gereja untuk membantu dia. Aduh, saya bilang, Tuhan, ini apa ini ya? Saya nggak ke gereja karena dia. Sekarang waktu saya kembali dan Tuhan tuntun bahwa dia minta pribadi kepada saya untuk bantu dia. Gimana rasanya? Bantu apa jangan? Bantu gak? Bantu. Gimana rasanya mau bantu orang yang membuat kamu gak mau ke gereja? Ini yang saya terima dari Tuhan. Kamu yang tahu loh kekurangan dia. Kamu yang tahu kekurangan dia. Makanya saya tempatkan kamu di sana supaya menutupi kekurangan itu. Ya, lemas saya. Wah, ini semua apa yang dia tidak lakukan, yang membuat saya keluar dari gereja, sekarang harus saya lakukan. Supaya nggak ada yang keluar dari gereja. Asik ya? Saya bilang, Tuhan ini kreatif sekali ya. Kamu sudah tahu loh susahnya tidak mendapatkan ini dan itu. Nah sekarang kamu yang tahu, kamu yang lakukan. Karena kamu sudah tahu kan. Ya sekarang, jadi bukan bilang, tidak lagi mengkritik dia, tetapi bagaimana menolong dia untuk supaya tidak terjadi kayak gitu lagi. Itu yang dimaksudkan dengan ayat ini. Bagaimana kalau kita tahu ada kekurangan, ya kamu yang tutupi dong. Kalau ada masalah dan kamu mengerti ada masalah itu, ya kamu yang kerjakan. Bukan memberikan tuduhan. Ini enggak benar, itu enggak benar. Ya kalau tahu enggak benar, kamu benarkan. Ini enggak beres, kamu bereskan. Apapun yang kamu lihat sesuatu yang tidak semestinya, berarti kamu tahu harus melakukan apa yang semestinya. Sebagai anggota tubuh Kristus, kamu lakukan. Bukan kemana-mana ya. Ini gereja ini enggak benarnya apa, terus kasih tahu kemana-mana. Bukan, tapi kamu langsung ambil alih. Saya akan lakukan bagian itu karena saya yang dikasih penglihatan oleh Tuhan akan kelemahan itu. Paham ya? Wow, saya bilang ini baru asik nih. Nah saya sesudah itu baru saya bilang, oh Tuhan, thank you Lord. Saya tahu bahwa saya harus lakukan apa. Dan sampai hari ini saya berjanji untuk setia melakukan itu. Sudah berapa lama? Ketika saya melayani bersama dengan Pak Gembala, Pak Gembalanya meninggal dan saya masih ada di gereja itu. Tapi sesudah berapa bulan saya memutuskan untuk kuliah ke Amerika dan meninggalkan Indonesia. Tahun 80-an sih ya, dulu sudah lama, 35 tahun yang lalu. Ketika saya memutuskan untuk tinggalkan Indonesia untuk bisa belajar lebih baik. Tapi saya belajar sesuatu yang penting sekali. Bagaimana saya belajar menerima orang lain dalam kondisi apapun juga. Ya, yang ketujuh dia bilang apa dalam Roma pasal 15 ayat 14 dikatakan, saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Ketika kita yang sudah belajar firman Tuhan, sudah dewasa dalam firman Tuhan, Paulus bilang, ayo saling menasehati, bukan saling mencela.
tapi saling menasehati. Artinya apa? Kalau kita menasehati orang, kita menyatakan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu enggak gampang loh mengatakannya. Sesuatu yang bisa menguatkan orang itu yang dimaksudkan dengan menasehati. Bukan ngomelin. Kadang-kadang kita berpikir kalau orang tua tuh ngomelin ke anak, kamu gini-gini nih, itu demi kebaikan kamu. Nah itu bukan dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Saling menasehati adalah mempergunakan kata-kata yang baik, yang benar, menurut firman Tuhan, supaya orang lain dibangunkan imannya, dan dibangunkan kepada pengetahuan akan Yesus Kristus. Itu yang dimaksudkan. Dan yang terakhir saya katakan dalam Roma pasal 16 ayat 16. Dia bilang apa? Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus, salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Maksudnya apa sih? Ya, pakai cium kudus segala macam. Ya ini ada adat istiadat di balik itu. Tetapi saya mau tekankan, kita harus ramah satu dengan lainnya. Saling sapa menyapa. Begitu ketemu saling sapa menyapa. Ya gitu ya. Jangan tunggu kamu disapa. Ya, tapi begitu ada kesempatan, kamu yang ayo sapalah yang kamu temui. Begitu pula ya, Gandhi kemarin jadi pengalaman menarik ya Gandhi ya. Sampai-sampai orang front office-nya, aduh Pak maaf saya bilang, enggak apa-apa. Namanya siapa? Ingat enggak Gandhi? Dinda saya bilang enggak apa-apa. It's okay. Itu cuma kesalahan yang saya juga enggak yakin kalau saya minta yang double bed misalnya. Terus tiba-tiba saya bilang, aduh saya bersama dengan staff, saya minta double bed. Wah mereka pontang-panting cari kamar yang bisa. Sehingga banyak misunderstanding, ketidaksepahaman dalam komunikasi. Tetapi ayo bersapa-sapaan dalam kesopanan sehingga yang seperti ini tidak menjadi tegang. Tapi suasananya enak kemarin kan ya. Berakhir dengan apa? Berakhir kita dapat ya kue-kue ya dibawakan ke kamar. Saya nggak minta kue loh. Dapat minuman yang ya secara khusus tiba-tiba ningnong, wah kita dikirimin makanan, minuman. Wow enak juga ya. Ternyata ramah itu menyenangkan ya. Ya kan dia? Kita disambut dengan luar biasa. Tadi makan pagi juga kayaknya sambutannya spesial banget ya. Saya bisa bilang, wow ini hotel ini menarik sekali ya. Sampai begitu saya masuk ke sana langsung yang di depan sudah nyambut saya dengan nyebut nama saya. Dan menurut saya tamu lain gak disambut pakai nama ya. Kok bisa tahu ya nama saya ya? Saya bilang, loh kok kamu tahu nama saya? Ya saya diberitahu dari front office ini. Kenapa bisa front office kasih tahu? Ya sekali lagi keramah tamaan itu. Nah, yang menarik itu gini, ketika mereka salah dan kita responnya positif, itu mengubah semuanya loh. Asik ya? Ketika mereka melakukan kesalahan, saya tidak ngomel, tidak marah-marah, dengan tenang, tidak menunjukkan muka yang kesel, ya semua disantai saja. Dan hasilnya kita dilayani lebih daripada tamu-tamu lain gitu ya. Sama di gereja juga sama kok. Ketika kita bersikap ramah, apalagi ada yang berlakukan kesalahan, maka kita akan membawa perubahan yang luar biasa sekali. Ya, ini yang saya mau kita mengerti sama-sama. Betapa pentingnya sebagai anggota tubuh Kristus untuk saling jaga. Saling jaga. Saya bisa bayangkan kalau tangan saya tidak mau tolong gigi-gigi saya ini untuk dibersihkan. Wow, repot sekali ya. Tapi kadang-kadang ya misalnya usia istri saya karena usianya dia sehingga ya kalau 75 itu udah lumayan ya. Jadi gusinya mulai turun gitu. Wow, susah sekali urusan merawat gigi. Itu luar biasa mahalnya. Tetapi
ya di dalam bukan mahalnya, tapi tangannya akan membantu untuk merawat gigi-gigi itu. Dan pakai juga dokter gigi dengan tangannya dan keahliannya merawat gigi-gigi istri saya supaya walaupun 75 giginya jangan sampai gitu ya, nggak ada gigi lagi. Ya puji Tuhan, ya gigi yang lepas sampai hari ini yang saya tahu ada 5 gigi yang lepas yang memang tidak bisa diselamatkan. Tapi sejauh sampai saat ini semua gigi diselamatkan. Ya kalau bisa diselamatkan, diselamatkan. Nah itu fungsinya tangan ngurusin gigi gitu ya. Tapi bukan cuma gigi saja, ke seluruh bagian tubuh kita. Oke, pada prinsipnya kita ini satu tubuh. Gak ada yang lebih hebat dari kepala. Kepala adalah Kristus. Kepala yang mengatur seluruh pekerjaan yang ada di bawah kepala ini. Yang dibilang kepala adalah ini, otak kita. Otaknya adalah Tuhan Yesus. Semua bagian tubuh kita harus bekerja bersama-sama supaya menghasilkan yang terbaik. Supaya menghasilkan yang terbaik untuk pertumbuhan tubuh Kristus bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa terima kasih. Terima kasih karena Engkau mengajarkan kami. Betapa pentingnya kami mengerti bahwa kami adalah satu tubuh dalam Kristus. Dan Engkau adalah kepala dari seluruh tubuh ini. Biarlah kami semua yang belajar hari ini Tuhan, bukan saja mendengarkan firman Tuhan, tetapi mengerti akan posisi kami masing-masing di dalam tubuh Kristus ini. Dan bagaimana kami berfungsi untuk membangun seluruh bagian tubuh Kristus dengan keberadaan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kuasa-Mu, untuk kesanggupan yang Kau berikan sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.